Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelumnya silahkan siapkan terlebih dahulu buku tematik serta alat tulis lainnya. Sudah? Oke. Kali ini kita akan belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran keempat. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan masyarakat, serta kita juga akan mempelajari tentang sikap toleransi terhadap keragaman jenis usaha. Nah, setelah pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menentukan dan menyebutkan apa saja sih jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan masyarakat, serta sikap toleransi apa saja yang harus kita tanamkan terhadap keragaman jenis usaha. Untuk menambah semangat dalam belajar, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Siap? Oke, perhatikan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, bisa anak-anak? Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Wah, kalian luar biasa. Nah, anak-anak, coba sekarang amati gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali. Petani. Nah, petani jenis usahanya disebut dengan pertanian. Nah, selain jenis usaha pertanian, di Indonesia banyak sekali jenis usaha lainnya. Ingin tahu lebih lanjut? Nah, sekarang simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, apakah kalian tahu sebagian besar masyarakat di Indonesia itu memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian? Nah, selain pertanian, ada pula jenis usaha yang lainnya. Ada yang menghasilkan jasa, dan ada pula yang menghasilkan barang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan memproses atau mengolah suatu barang dengan menggunakan sarana atau peralatan, seperti halnya menggunakan mesin. Nah, anak-anak, perindustrian itu ada dua jenis. Yang pertama, industri besar, dan yang kedua, industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, serta tenaga kerja dalam jumlah besar. Sedangkan untuk industri kecil menggunakan peralatan, modal, serta tenaga kerja dalam jumlah sedikit. Adapun contoh dari industri besar, yang pertama ada industri tekstil dan industri mobil. Sedangkan contoh untuk industri kecil, yang pertama ada industri mebel dan industri keramik. Nah, adapun yang kedua yaitu perdagangan. Perdagangan merupakan semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Nah, jadi dalam perdagangan ini terdapat seorang pedagang yang membeli suatu barang di suatu tempat yang kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Nah, pada umumnya barang yang diperjualbelikan antara lain pakaian, minuman, alat-alat elektronik, maupun barang-barang lainnya. Adapun contoh dari kegiatan perdagangan ini antara lain kegiatan jual beli di pasar, kemudian kegiatan pembelian di toko swalayan. Nah, adapun yang ketiga yaitu jasa. Jasa merupakan segala aktivitas atau manfaat yang diberikan atau ditawarkan
ditawarkan kepada orang lain. Jadi, usaha jasa ini memberikan pelayanan terhadap seorang konsumen. Adapun contoh dari kegiatan jasa atau usaha jasa ini, yang pertama ada dokter, guru, dan polisi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan sebuah tes nih. Jadi, sebelah kanan Ibu terdapat nama-nama dari jenis usaha. Sedangkan sebelah kiri terdapat gambar-gambar mengenai jenis usaha. Jadi, tugas kalian yaitu memasangkan nama dari jenis usaha dengan gambar-gambar yang sesuai. Paham anak-anak? Oke, Ibu kasih waktu 10 detik ya. Dimulai dari sekarang. Oke, bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, yaitu jenis usaha perdagangan. Kira-kira gambar yang mana ya yang termasuk ke dalam jenis usaha perdagangan? Ya, jawabannya adalah warung makan. Betul sekali, kalian hebat. Jadi, kenapa warung makanan itu termasuk ke dalam jenis usaha perdagangan? Karena terdapat kegiatan jual beli. Betul sekali. Nah, yang kedua itu adalah jasa. Kira-kira mana ya yang termasuk dalam jenis usaha jasa? Apa? Ya, betul sekali. Polisi. Kenapa polisi termasuk jenis usaha jasa? Ya, betul, karena polisi itu memberikan pelayanan berupa keamanan dan ketertiban kepada masyarakatnya. Yang ketiga, yaitu perindustrian. Nah, perindustrian, jawaban yang tepat mana ya? Nah, pasti jawaban yang terakhir. Jawaban yang paling tepat adalah ya, betul sekali, yaitu industri mobil. Mengapa industri mobil termasuk ke dalam jenis usaha perindustrian? Betul sekali, karena industri mobil menggunakan peralatan, modal, serta tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Wah, kalian hebat sekali. Nah, untuk membangkitkan semangat belajar kita, mari kita melakukan ice breaking. Ada yang masih ingat? Yuk, kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Yeay, luar biasa. Nah, anak-anak, jenis usaha merupakan salah satu dari jenis keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, agar tercipta suasana yang aman dan nyaman serta sejahtera, maka kita harus menanamkan sikap toleransi dalam diri setiap manusia. Nah, adapun sikap-sikap toleransi yang harus kita tanamkan antara lain, yang pertama yaitu menghormati dan menghargai atas keberagaman jenis usaha yang ada di lingkungan kita. Yang kedua yaitu tidak saling menjatuhkan antara satu usaha dengan usaha yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu saling bekerja sama dan meningkatkan kualitas usaha masing-masing. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Coba sekarang sebutkan sikap-sikap yang telah tadi dijelaskan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya, hebat sekali. Kalian sangat luar biasa.
Nah, anak-anak, apa saja sih yang telah kita pelajari kali ini? Yang pertama ada jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada sikap toleransi terhadap keberagaman jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Sudah jelas ya semuanya? Oke, bagaimana pembelajaran kali ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya, karena kalian juga sangat aktif dan pintar luar biasa. Nah, anak-anak, ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan rapikan terlebih dahulu alat tulisnya dan coba perhatikan sekitar kalian apakah terdapat sampah. Nah, jika terdapat sampah, silakan buang sampah tersebut ke dalam tempat sampah terlebih dahulu ya. Oke, sudah? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jangan lupa pelajari materi selanjutnya ya. Semoga kalian paham dengan materi yang telah ibu sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.